Kemudian bagaimana pertimbangan dalam memilih sumber pembiayaan ya. Bagaimana biayanya, risiko, dan jangka waktu. Dan yang keempat, menyangkut perencanaan dan proyeksi keuangan. Meliputi pembahasan konsep dan manfaat anggaran perusahaan. Nah, jadi kita harus punya anggaran untuk diri sendiri, keluarga, perusahaan ya. Kemudian jenis-jenis anggaran, ada anggaran penjualan, produksi, operasional, dan kas. Kemudian langkah-langkah menyusun proyeksi keuangan, ada proyeksi penjualan, bagaimana target penjualan ya dalam 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Ada proyeksi biaya dan beban, ada penyusunan proyeksi laporan laba rugi, ada penyusunan proyeksi arus kas. Yang kelima, kita akan membahas tentang analisis arus kas dan break even point atau BEP. Analisis arus kas itu bagaimana kita memahami sumber dan penggunaan kas, mengelola kas untuk menghindari masalah likuiditas ya. Jadi likuiditas itu harus cair ya, jangan ada keperluan yang sulit pendanaannya, harus selalu cair ya. Bagaimana hidup kita juga harus cair ya, harus ada terus keuangan, tidak bisa tidak ya. Nah, bagaimana caranya ya? Tentu harus ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Break even point adalah BEP, konsep dan manfaat analisisnya. Komponennya ada biaya tetap, biaya variabel, harga jual per unit. Ada rumus perhitungan BEP sederhana dalam unit dan rupiah ya. Kemudian aplikasi BEP dalam pengambilan keputusan, bagaimana menetapkan harga, strategi produksi, dan sebagainya. Kemudian ada contoh kasus keuangan, simulasi usaha. Pada studi kasus kedai kopi Bintang Pagi misalnya ya, nama usahanya kedai kopi Bintang Pagi. Ada data awalnya, biaya sewa, gaji, bahan baku, harga jual. Simulasi 1, bagaimana membuat proyeksi laporan laba rugi selama 3 bulan. Simulasi 2, bagaimana menghitung BEP kedai kopi. Simulasi 3, bagaimana menganalisis proyeksi arus kas dan mengidentifikasi potensi kekurangan kas. Kemudian diskusi strategi berdasarkan hasil analisis. Bagaimana kalau harga jual ditaikkan? Bagaimana untuk biaya diefisiensikan? Bagaimana mencari pinjaman modal ya? Bagian penutup rangkuman, daftar pustaka dan hashtag ya. Jadi bahan kuliah ini ada hashtagnya. Nah, kita lihat di fokus ke gambar ini ya. Sini ada kata-kata yang cukup bagus, bahwa banyak usaha kecil yang gagal bukan karena kurangnya pelanggan, bukan tidak laku, tetapi karena buruknya pengelolaan keuangan. Ya, jadi inilah, mengelola keuangan itu harus jadi keterampilan, keahlian pada setiap orang ya. Banyak keluarga yang gulung tikar karena masalah keuangan ya, sampai berantakan misalnya. Banyak perusahaan yang tutup juga bukan karena tidak laku produksinya, tapi karena pengelolaan keuangan yang buruk. Di sini kemampuan untuk membuat anggaran penting ya, bagaimana dianggarkan ya. Anggaran kehidupan kita dalam bulan November bagaimana, misalnya ya, transportasi berapa, makan berapa, kos berapa ya, dan sebagainya. Kemudian memproyeksikan arus kas bagaimana, dan memahami titik impas merupakan keterampilan kunci yang membedakan usaha yang bertahan dengan yang gulung tikar. Jadi menyangkut keuangan itu harus punya kemampuan untuk membuat anggaran ya, memproyeksikan arus kas, dan memahami titik impas atau BEP ya. Itu kunci-kunci untuk bisa bertahan dari aspek keuangan ya. Jadi pertama apa?
kemampuan membuat anggaran. Ya. Bisa dipelajari dengan cepat, ya, tutorialnya banyak di YouTube, ya. Kemudian memproyeksikan arus kas, banyak tutorialnya. Kemudian memahami titik impas BEP, ya. Nah, supaya usaha yang kita jalankan tidak mudah gulung tikar. Jadi modul ini dikembangkan untuk membekali Anda yang mau berusaha, berbisnis, dengan fondasi manajemen keuangan yang kuat. Ya. Nah, mungkin kalau Anda sudah terbiasa usaha, bisnis, atau bekerja, ya bagaimana kita mengatur strategi keuangan menjadi bagian dari keterampilan kita, ya. Kalau Anda yang punya tabungan yang memadai, berarti Anda sudah cakap dalam mengelola keuangan. Tapi kalau Anda yang banyak pinjamannya, berarti buruk dalam mengelola keuangan, ya. Terutama pinjaman konsumtif, ya. Kalau pinjaman produktif, lain lagi, ya. Kita masuk ke latar belakang, ya. Nah, di sini latar belakangnya. Banyak usaha kecil yang gagal bukan karena kurangnya pelanggan, tadi sudah dibahas, ya, tapi karena buruknya pengelolaan keuangan. Jadi banyak orang yang kehidupannya morat-marit bukan karena tidak punya penghasilan, tapi karena pengelolaan keuangannya yang buruk, ya. Banyak orang yang tua sudah pensiun terlunta-lunta karena pengelolaan keuangannya yang buruk sewaktu masih muda dan tidak ada tabungan hari tua, ya. Kemampuan untuk membuat anggaran, memproyeksikan arus kas, memahami titik impas atau BEP merupakan keterampilan kunci yang membedakan usaha yang bertahan dengan yang gulung tikar. Jadi ini formulanya, ya, supaya usaha kita tidak gulung tikar, harus punya kemampuan membuat anggaran, memproyeksikan arus kas, dan memahami titik impas, ya. 3, ya, membuat anggaran, proyeksi arus kas, dan memahami titik impas. Tujuan dari ini harusnya pelatihan, tapi kita formatnya kuliah, ya. Kalau pelatihan lain lagi, nanti bisa sertifikasi biasanya, ya, di bidang manajemen keuangan. Di sini mahasiswa memahami prinsip dasar keuangan perusahaan, baik perusahaan terutama kalau milik sendiri, ya, usaha kecil, mikro, dan menengah. Kemudian mampu mengidentifikasi sumber modal yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Nah, jadi kita harus tahu sumber modalnya yang mana, di mana, dari mana, ya. Kemudian mampu menyusun anggaran dan proyeksi keuangan sederhana. Nah, jadi kita bukan orang akuntansi, cukup yang sederhana aja, ya. Kemudian bisa menganalisis arus kas dan menghitung BEP, break even point, ya, usaha. Kemudian dapat mengaplikasikan pengetahuan melalui studi kasus dan simulasi. Sasaran peserta, ya, tentu di sini wirausaha pemula, pemilik usaha kecil menengah, ya, calon entrepreneur, termasuk mahasiswa sekalian yang mengikuti pembelajaran kewirausahaan. Yang pokok bahasan kedua, kita akan bahas tentang prinsip dasar keuangan usaha kecil. Yang pertama, atau A, pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Nah, ini prinsip dasar, ya. Prinsip paling dasar adalah memilah, memisahkan, membedakan antara keuangan pribadi dan usaha. Jadi kalau Anda buka warung, harus dibedakan mana duit warung, mana duit pribadi, ya. Nah, ini harus tegas, walaupun warungnya punya kita sendiri, ya, apalagi punya perusahaan yang agak besar misalnya. Pisahkan rekening pribadi dan rekening usaha. Untuk apa? Supaya memudahkan pencatatan, monitoring kinerja usaha, dan proses perpajakan. Nah, jadi kalau yang
rekening pribadi ya dengan rekening usaha beda pajaknya ya. Jadi pencatatannya mudah, monitoring kinerja usahanya mudah, jadi tidak pembaliut, tidak campur aduk ya. Pencampuran keuangan pribadi dan bisnis adalah salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan usaha kecil. Sudah ada lampu kuning ya, atau lampu merah ya, bahwa usaha kecil banyak yang tidak berkembang, cepat bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada pemisahan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Prinsip akrual versus kas ya. Di sini prinsip kas yaitu mencatat pendapatan saat uang kas diterima dan mencatat beban saat uang kas dikeluarkan. Kalau dikeluarkan namanya beban, kalau diterima namanya pendapatan ya, pendapatan dan beban. Sama kita punya pendapatan dari perusahaan tempat kita bekerja, itu namanya pendapatan. Misalnya kita belikan somai 4 mangkok 4 piring, itu beban namanya ya. Atau pakai nyicil motor misalnya, itu namanya beban. Tapi kalau nyicil motor kan balik lagi ya, produktif. Lebih sederhana untuk usaha yang sangat kecil. Nah, jadi usaha kecil ya kasnya sederhana saja. Prinsip akrual adalah mencatat pendapatan saat hak atas pendapatan itu timbul saat penjualan terjadi. Dan mencatat beban saat kewajiban itu timbul terlepas dari kapan uang kas mengalir. Memberikan gambaran profitabilitas yang lebih akurat ya. Profit, keuntungan ya. Jadi kita punya pendapatan dicatat ya. Saat hak atas pendapatan itu timbul ketika kita menjual, kan kita punya pendapatan ya. Jual barang apa misalnya yang halal dan legal, kita punya pendapatan. Kemudian bagaimana memahami laporan keuangan dasar. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja profitabilitas usaha dalam suatu periode ya. Pendapatan dikurangi beban sama dengan laba dibagi rugi ya. Jadi pendapatan kurang beban sama dengan laba per rugi. Neraca ini adalah memotret posisi keuangan usaha pada tanggal tertentu ya. Kalau perusahaan mau go public, misalnya Telkom, BNI ya, Mandiri mau go public, tentu harus mempublikasikan neracanya di media ya. Dulu di koran-koran tuh banyak tuh ya. Tiap 3 bulan ada laporan neraca keuangan perusahaan-perusahaan TBK atau terbuka, artinya go public. Artinya sahamnya dijual di bursa efek ya. Laporan arus kas ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan ini harus dilaporkan. Ini termasuk penggunaan kas ya. Sumber modal dan pembiayaan usaha. Modal internal, ya, artinya modal sendiri ya, investasi dari pemilik. Anda punya tabungan 100 juta, lalu Anda investasikan buka usaha ayam bakar misalnya, termasuk sewa kios, sewa beli peralatan, beli bahan baku, menggaji pegawai, itu modal sendiri ya, investasi dari pemilik. Laba ditahan, laba yang tidak diambil pemilik dan diinvestasikan kembali ke usaha. Nah, usaha yang bakar Anda tuh misalnya menguntungkan, ada labanya tidak Anda pakai, tapi kembali diinvestkan ke bisnis Anda. Jadi modalnya semakin gede karena laba tidak diambil ya. Itu namanya laba ditahan. Modal eksternal ada beberapa, yaitu pinjaman bank, kredit modal kerja, dan kredit investasi ya. Kita ke bank cari pinjaman itu untuk modal kerja dan kredit investasi. Ada juga kredit usaha rakyat atau KUR. Ini pinjaman dengan bunga bersubsidi dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan subsidi bunga bagi KUR ya, bagi usaha-usaha rakyat. Venture capital dan angel investor
yaitu penyertaan modal dari usaha dengan potensi pertumbuhan tinggi. Nah, jadi kalau usaha Anda hebat, pertumbuhannya tinggi, nanti bisa mencari venture capital dan angel investor. Fintech lending adalah pinjaman online yang terdaftar dan diawasi OJK ya. Fintech itu teknologi keuangan ya. Sekarang keuangan sudah dijamah teknologi dan online terdaftar, pinjol atau mungkin pinjol juga ini ya. Tapi yang diawasi OJK, bukan pinjol yang sembarangan. Crowdfunding adalah mengumpulkan dana dari banyak orang. Anda punya teman 200 orang, kumpulkan dananya rame-rame, lalu bikin usaha. Anda penanggung jawabnya. Ketika usaha sukses, keuntungannya dibagi. Ketika usaha gulung tikar, yang 200 orang ini akan mengejar Anda. Ini ya, risiko ya. Banyak kasus orang mengumpulkan dana dari teman-temannya nanam cabai, misalnya di mana di Bogor, 50 hektar, ada yang tanam dana 1 juta, 2 juta, 3 juta, terkumpul lah sampai miliar-miliar. Tahunya tanaman cabainya hancur, bangkrut, rugi, tidak bisa dikembalikan. Ini ada orang yang mengejar-ngejar ya, orang yang menjadi inisiator itu ya. Jadi itulah bisnis ya, tidak mudah dan tidak sulit ya. Tidak mudah, tidak sulit, lalu bagaimana ya? Tidak mudah karena memang banyak orang yang gagal. Tidak sulit memang karena banyak juga orang yang berhasil. Itu tadi sudut pandang kita di mana ya. Mindsetnya tergantung di mana. Apakah dari sudut pandang orang berhasil atau dari sudut pandang orang gagal. Mental kitanya pun di mana. Apakah kita mental sukses atau mental gagal. Sebagai pertimbangan, pilih sumber pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya bunga ya, jangka waktu, jadi berapa biaya bunganya. Kalau yang mencekik ya bagaimana bisa untung, bayar bunganya saja sangat tinggi. Jangka waktu, apakah jangka panjang atau hanya sebulan, 2 bulan, 5 tahun, ya, kelayakan usaha. Jadi pada kuliah-kuliah sebelumnya ada pembelajaran mengenai kelayakan usaha ya. Apakah layak tidak usaha dijalankan, dampak terhadap kepemilikan. Jadi di sini memilih sumber pendanaan yang tepat sama pentingnya dengan memiliki ide bisnis yang bagus. Nah, kita punya ide bisnis yang bagus, langkah berikutnya antara lain memilih sumber pendanaan yang tepat ya. Ide bisnis bagus dikombinasikan dengan sumber pendanaan yang tepat. Berikutnya, perencanaan dan proyeksi keuangan. Ya. Anggaran adalah blueprint atau cetak biru keuangan untuk masa depan. Nah, jadi, apakah Anda punya blueprint keuangan untuk 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, misalnya. Terus dianggarkan dari sekarang ya, untuk perencanaan ke depan. Namanya blueprint keuangan. Nah, kita jadi kenal istilah ini ya. Cetak biru keuangan masa depan. Nah, kita harus punya proyeksi, punya visi misi tentang masa depan. Kemudian manfaat terlain alat perencanaan, alat pengendalian, dan alat koordinasi. Ya. Jadi blueprint keuangan itu bermanfaat untuk alat perencanaan, alat pengendalian, dan alat koordinasi. Lantas bagaimana langkah-langkah menyusun proyeksi keuangan? Yang pertama, proyeksi penjualan. Estimasi produk atau jasa yang akan terjual dan harganya berapa. Ya. Ini adalah fondasi dari semua proyeksi lainnya. Jadi estimasi produk atau jasa yang akan terjual dan harganya berapa unit yang akan terjual ya. Kita jualan siomay misalnya, berapa potong yang terjual dalam semalam ya, harganya berapa. Proyeksi biaya dan beban, harga pokok penjualan atau HPP. Untuk manufaktur, usaha dagang, ini ada HPP ya. Misalnya kita pabrik mobil, bikin 1 mobil merek apalah, misalnya Pajero, berapa HPP-nya.
harga pokok penjualannya. Lalu nanti ada harga jualnya supaya ada keuntungan ya. Nggak mungkin dijual dengan harga APP ya. Tentu tidak akan menguntungkan. Biaya operasional, gaji, sewa, listrik, internet, pemasaran, bahan baku, dan sebagainya ya. Kemudian, proyeksi laporan laba rugi, yaitu proyeksi pendapatan, dikurangi semua biaya, dan beban untuk memperkirakan laba rugi. Nah, itu namanya proyeksi laporan laba rugi. Jadi, pendapatannya berapa? Misalnya 1 juta. Biaya bebannya berapa? Misalnya 900.000 dolar ini ya. Nah, berarti punya laba 100.000 dolar ya. Nah, kemudian kalau misalnya pendapatannya 1 juta, kemudian biayanya 1.100.000, berarti rugi 100 ya. Berikutnya proyeksi arus kas. Ini memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran kas untuk memastikan usaha tidak kehabisan uang tunai. Ya, jadi bayangkan kalau suatu perusahaan kehabisan uang tunai, wah repot, operasional tidak akan jalan ya. Misalnya pengemudi kendaraan truk, tidak ada BBM-nya karena nggak ada uang tunai, gimana? Tidak bisa jalan ya. Logistik tidak bisa jalan, transportasi terhenti. Atau mau beli bahan baku nggak ada uang tunai, gimana? Jadi ini bagaimana dipastikan tidak akan kehabisan uang tunai. Makanya harus ada proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas. Mungkin kehidupan kita pernah sekali-kali kehabisan uang tunai. Kan repot juga ya di tempat-tempat yang tidak berlaku sistem kartu misalnya ya. Atau QRIS. QRIS itu dibacanya keris ya. QRIS. Nah, ini model pembayaran yang khas Indonesia yang sudah dikenal di berbagai negara ya, sehingga mengancam keberadaan beberapa kartu kredit yang diterbitkan oleh Amerika Serikat misalnya. Bisnis bisa rugi tapi masih bertahan, tapi bisnis tidak bisa bertahan tanpa uang tunai. Ya, uang tunai penting ya. Bagian kelima tentang analisis arus kas dan BEP. Apa itu analisis arus kas? Yaitu fokus pada cash flow. Jadi bagaimana berbagai aktivitas operasionalnya ya, itu akan ada cash flow-nya ya. Meskipun profitable, menguntungkan, jika piutang menumpuk dan persediaan menggunung, usaha dapat mengalami cash crunch, kesulitan kas. Nah, jadi piutang menumpuk ya, piutang itu tagihan ya, persediaan menggunung, misalnya tidak tersalurkan di gudang, numpuk, ini bisa menimbulkan kesulitan kas. BEP atau titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga usaha tidak untung dan tidak rugi. Nah, BEP itu tidak untung tidak rugi, di mana terjadi titik ketemunya total pendapatan sama dengan total biaya ya. Anda buka bisnis batagor misalnya ya, kemudian ternyata biayanya mencapai untuk semalam misalnya mencapai jualannya malam ya, mencapai 1 juta. Nah, ada jualan, kemudian ada pendapatan ternyata 1 juta juga. Ini berarti adalah BEP ya, tidak untung dan tidak rugi. Bagaimana rumusnya dalam unit? Yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ada BEP unit, jadi berapa unit yang harus Anda jual supaya BEP tercapai, tidak untung dan tidak rugi misalnya. Rumus BEP dalam rupiah, BEP rupiah, total biaya tetap dibagi 1 dikurangi total biaya variabel per total pendapatan. Nah, rumus ini penting ya, nanti ada latihannya. Contoh aplikasi dengan mengetahui BEP.
kita dapat mengevaluasi apakah target penjualan itu realistis, bagaimana dampak kenaikan harga bahan baku terhadap profitabilitas. Nah, orang-orang yang jual martabak itu menjerit, bukan menjerit berjerit-jerit, tapi berteriak begitu, bukan berteriak. Sebenarnya kiasan ya. Kalau harga telur naik, misalnya tukang martabak ini berteriak, ya menjerit, ya karena nanti profitabilitasnya bakal turun. Kalau harga tetap, ya keuntungan kecil atau rugi. Kalau ukurannya diperkecil, akan juga konsumen kecewa. Apalagi kalau dikurangin telurnya, dari telur 3, telur 4 dikurangin misalnya, itu ya jadi kualitas menurun. Apakah strategi penurunan harga akan menguntungkan? Nah, ya jadi orang tuh main harga ya, ada yang turunkan, dinaikkan. Ini tergantung bagaimana situasi pasar dan kondisi konsumen ya. Harga beras turun naik, harga BBM turun naik, ya jadi ini adalah bagaimana suatu perencanaan untuk menghasilkan keuntungan atau profitabilitas. Ini contoh kasus keuangan dan simulasi usaha ya, untuk studi kasus kedai Kopi Bintang pagi. Data awal harga jual segelas kopi 18.000, ya sedang lah. Variabel per gelas, ngitung biaya kopi, gula, gelas ya, dan lain-lain, itu namanya biaya variabel 7.000 ya per gelas ya itu ya. Biaya tetap per bulan ada sewa 5 juta, sewa ruko misalnya, gaji 2 karyawan 8 juta, gajinya 4 juta per bulan, listrik dan lainnya 2 juta, total 15 juta. Simulasi 1 hitung BEP per unit, BEP unit sama dengan, nah di sini 15 juta dari mana nih? 15 juta tuh biaya tetap ya, dibagi 18.000 kurang 7.000, 18.000 harga jual, 7.000 harga variabel, sama dengan 1.364 gelas. Nah, jadi untuk mencapai BEP itu harus terjual 1.364 gelas, banyak ya. Kalau semalam kejual 100 gelas berarti sekitar 13 malam, 14 malam bisa mencapai BEP ya. BEP rupiah yaitu 15 juta dari mana tadi, dari biaya tetap ya, per 1, ini rumuskan 1 tadi dikurangi 7.000 per 18.000, biaya variabel per harga jual sama dengan 15 juta dibagi 0,61 ya, ini 1 dikurangi 7.000 per 18.000 itu 0,61, sehingga diperoleh angka 24,5 juta. Jadi kedai harus menjual minimal 1.316 gelas kopi per bulan, atau kalau hitungan rupiah 24,5 juta untuk tidak rugi per bulan ya, hitungannya per bulan ya. Nah ini ya, Anda jualan kopi itu harus menjual 1.364 gelas per bulan, atau pendapatannya 24,5 juta. Itu artinya nggak ada untung, nggak ada rugi juga ya, BEP. Nah, karyawan sudah kegaji, bahan-bahan kopi, gula dan lain-lain sudah ada, listrik terbayar, sewa terbayar, teman nggak ada keuntungan, ya buat apa ya? Tapi lumayan lah bisa menyediakan lapangan kerja dan bisa menjamu konsumen ya. Tapi kitanya dapat apa kalau BEP ya? Simulasi 2, proyeksi laba rugi jika menjual 2.000 gelas, pendapatan 2.000 gelas kali 18.000 per gelas ya, jadi 36 juta. Biaya variabel total tadi 2.000 kali 2.000 gelas kali 7.000 kan biaya 7.000 itu biaya variabel ya, 14 juta, laba kotor 22 juta ya. Biaya tetap 15 juta, laba bersih 7 juta. 22 juta dari mana? 36 dikurangi 14 ya.
Biaya tetap itu yang tadi ya, nih biaya tetap di atas. Laba bersih 7 juta. Ini kalau bisa menjual 2000 gelas, dapat untung sebulan 7 juta. Kalau impasnya kan 1324 gelas. Jadi makin banyak gelas yang terjual, gelas kopi yang terjual, untungan makin meningkat. Kalau di bawah 1364 ya rugi ya. Bagaimana jika biaya sewa naik 20%? Nah, kadang-kadang kita kalau sewa di tempat orang, kalau laku kan ditaikin oleh pemilik ya. Nah, ini yang dialami oleh retail-retail yang menyewa tempat, biasanya ini pindah ya. Karena biaya sewanya meningkat. Anda jualan sate di dekat kampus misalnya dengan sewa 100 juta sebulan, tiba-tiba laku nih pemilik ruko langsung menaikkan. Nah, kita BEP-nya berubah ya. Sebagai penutup dan rangkuman, jadi manajemen keuangan yang baik adalah tulang punggung usaha yang sehat dan berkelanjutan. Nah, usaha itu harus sehat dan berkelanjutan, menguntungkan ya, di atas BEP. Dan berkelanjutan kan hidup kita panjang ke depannya, tentu usaha harus menghasilkan terus ya. Tidak bisa hanya usaha untung sebulan, bulan berikutnya gimana? Harus berkelanjutan. Apapun berkelanjutan. Hidup kita juga sama ya. Hidup yang sehat dan berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip tentu saja moderat, ya, jangan ekstrim, jangan juga terlalu percaya diri atau kurang percaya diri. Jadi cukup percaya diri aja lah, supaya berkelanjutan. Biasanya yang jor-joran itu ya cepat habis ya, tidak berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip dasar, menyusun anggaran, menganalisis arus kas dan BEP, maka pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi, sehingga dapat mengarahkan usahanya menuju pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang. Nah, tadi penjelasan mengenai manajemen perusahaan, manajemen keuangan perusahaan ya, terutama untuk usaha kecil. Ini beberapa referensinya. Hashtagnya ada manajemen keuangan UKM, financial management, anggaran dan proyeksi, keuangan usaha kecil, pelatihan UKM, break-even point, analisis arus kas, proyeksi keuangan, sumber modal usaha, fintech untuk UKM dan sebagainya. Ini hashtag itu penting yang sekarang ya. Jadi itu materi dari perkuliahan ya. Disimak baik-baik, terapkan dalam bisnis Anda kalau yang sudah ada. Kemudian materi berikut mengenai dari sudut pandang beberapa ahli lain ya. Kita lewat video ya. Lewat video yang sudah beredar, kita pilih dari ribuan video beberapa video terbaik ya. Yang pertama dulu, prinsip-prinsip manajemen keuangan. Ini dari STAN ya. Kita dapatkan bahan dari STAN. Sobat mahasiswa, ini adalah seri video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen keuangan dengan referensi buku Financial Management Principles and Applications karangan Sheridan Titman atau R.J. Keown dan Donald D. Martin. Dan kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bab 1 dengan judul prinsip-prinsip manajemen keuangan. Adapun materi pembelajaran pada video atau materi kali ini adalah tentang overview finance, kemudian 3 jenis organisasi bisnis, tujuan manajer keuangan, dan
prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Dan mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu overview tentang finance atau manajemen keuangan. Finance atau biasa disebut juga dengan manajemen keuangan adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 pertanyaan dasar yang biasanya ditujukan dalam studi tentang finance. Yang pertama adalah, apakah investasi jangka panjang yang harus dipilih oleh suatu perusahaan? Yang kedua, bagaimanakah cara perusahaan menambah uang mereka agar dapat mendanai kegiatan-kegiatan investasinya? Dan yang ketiga, bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas yang terkait dengan kegiatan operasionalnya? Kalau Anda perhatikan baik-baik dari 3 pertanyaan dasar ini, maka sebenarnya ada 3 aktivitas yang terkait dengan finance. Yang pertama yaitu aktivitas investasi, yang kedua adalah aktivitas financing atau pendanaan, dan yang ketiga adalah aktivitas operasional khususnya terkait dengan bagaimana mereka, para manajer, mengelola arus kas untuk kegiatan operasionalnya. Mengapa kita perlu mempelajari finance? Pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal yang penting dalam membuat keputusan yang tepat dalam dunia usaha maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling mudah adalah ketika General Motor atau GM mengambil keputusan strategis, yaitu berinvestasi sebesar 740 juta US dollar untuk memproduksi Chevy Volt. Dan Anda tahu bagaimanakah pendapat para ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu tersebut memberikan pendapatnya mengenai investasi ini. Tentu saja bagi mereka yang tidak memiliki background tentang manajemen keuangan akan memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka yang telah atau mengetahui tentang bagaimana manajemen keuangan itu bekerja. Tentu saja Anda akan mempelajarinya di kesempatan-kesempatan berikutnya pada bab yang lain. Materi yang kedua adalah 3 jenis organisasi bisnis. Ada banyak bentuk organisasi bisnis. Yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk usaha dikaitkan dengan kepemilikan modalnya. Yang pertama adalah perusahaan persorangan atau biasa disebut dengan sole proprietorship. Kemudian ada yang kedua adalah persekutuan atau biasa disebut dengan partnership, dan yang ketiga adalah korporasi atau corporations. Apa yang maksud dengan perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri, dan kemudian juga mereka melakukan peminjaman dari bank ataupun lembaga keuangan lain selain bank. Adapun kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah mudah untuk dimulai, tidak perlu berkonsultasi dengan banyak pihak dalam mengambil keputusan karena perusahaan tersebut adalah milik dirinya sendiri. Dan kemudian yang kedua, pajak yang dikenakan adalah pajak atas individu atau perorangan dan bukan pajak atas badan. Kekurangannya, perusahaan ini bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki hutang yang cukup besar dan nilai aset yang ada dalam perusahaan tadi tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka harta pribadi perusahaan bisa disita oleh pengadilan. Yang kedua, the business chews on the debt of the proprietor. Artinya adalah bahwa ya bisnis ini mengejar pemilik sampai pemilik itu meninggal dunia. Atau dengan kata lain, perusahaan ini sangat bergantung pada diri individu pemilik. Dan kemudian lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Yang kedua adalah partnership atau persekutuan, yaitu suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Kelebihan dari partnership atau persekutuan adalah relatif mudah untuk dimulai, pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perorangan, dan memiliki akses dana dari berbagai sumber karena ada beberapa pemilik atau yaitu dari para partner.
Kelemahannya, para partner secara bersama-sama juga harus menanggung kewajiban mereka secara tidak terbatas. Artinya bisa mengambil harta pribadi para partner tadi. Biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Itulah kelemahan dari partnership. Di dalam limited partnership terdapat dua kelompok partners, yaitu partner umum dan partner terbatas. Partner umum menjalankan bisnis dan menanggung kewajiban secara tidak terbatas, sedangkan partner terbatas ia hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang diinvestasikannya saja. Bentuk yang ketiga adalah korporasi. Bila dibutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun bisnis tersebut, maka bentuk organisasi yang paling tepat dipilih adalah korporasi. Korporasi secara legal dimiliki oleh sejumlah pemegang saham atau disebut dengan stockholders, ada yang nyebutnya dengan shareholders, atau pemilik perusahaan atau disebut juga dengan owners. Secara legal, korporasi berjalan secara terpisah dari pemilik perusahaan. Sebagai badan usaha, korporasi dapat menggugat dan dapat pula digugat oleh pihak lain. Dewan direksi dipilih oleh para pemegang saham dan dewan ini akan menunjuk manajer puncak perusahaan atau top management. Kelebihan dari korporasi diantaranya adalah kewajiban para pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikannya, mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik, pengalihan kepemilikan jauh lebih mudah dibandingkan dengan jenis perusahaan yang lain, dan meningkatnya modal juga lebih mudah karena mereka umumnya lebih mudah untuk mendapatkan dana baik dari bank, lembaga keuangan, atau bahkan mereka menerbitkan saham ataupun obligasi. Kelemahannya biasanya regulasinya terlalu rumit karena sangat banyak dan terdapat pajak ganda atas dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Ada bentuk lain dari ketiga jenis tadi selain perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan atau partnership, dan korporasi, yaitu limited liability company atau LLC atau LLC. Di Indonesia biasa dikenal dengan istilah perseroan terbatas. Perusahaan jenis ini menggabungkan dua manfaat, yaitu satu, manfaat atas pajak atau tax benefit yang diperoleh perusahaan partnership, yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan, dan dua, manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi. Kewajiban pemilik hanya sebatas pada dana yang diinvestasikannya. Apabila kita melihat bagian organisasi suatu perusahaan, maka kita bisa mengetahui di manakah letak area finance atau area manajemen keuangan di dalam suatu korporasi. Berikut ini adalah suatu bagian organisasi yang menggunakan skema Anglo-Saxon type. Kita tahu di dunia ada dua skema, yaitu ada Anglo-Saxon, seperti ini adalah Anglo-Saxon, dan yang kedua seperti yang dianut di Indonesia yaitu Continental, di mana perbedaannya terletak di bagian atas. Jadi kalau di sini ada CEO bertanggung jawab pada Board of Director dan Board of Director bertanggung jawab langsung kepada para pemegang saham, maka pada model Continental selain ada dewan direksi, di atasnya ada dewan komisaris. Anda bisa lihat di sini bahwa CEO membawahi beberapa vice presidents, dan diantaranya adalah Vice President of Finance atau biasa dikenal dengan Chief Financial Officer atau CFO, di mana CFO ini biasanya membawahi Treasurer, mereka yang berkaitan dengan harta kekayaan perusahaan, dan kemudian juga ada controllers, yaitu yang mengendalikan. Adapun letak finance dalam korporasi ada di bawah Chief Financial Officer, atau dengan bahasa yang mudah bahwa yang disebut dengan manajer keuangan di sini adalah Chief Financial Officer yang membawahi Treasury dan membawahi controllers. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan tentu saja harus konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Dan secara umum, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau para pemilik. Contoh visi dari Coca-Cola adalah ini,
dalam bahasa Inggris saya bacakan, to achieve sustainable growth, we have established a vision with clear goals for profit, people, portfolio, partners, and planets. Jadi visi Coca-Cola adalah untuk mencapai pertumbuhan yang sustainable, yang berkelanjutan, maka kita harus memiliki sebuah visi yang jelas terkait dengan tercapainya profit, kemudian people, sumber daya manusia, portfolio nanti kita bahas di chapter lain, kemudian partners, para mitra perusahaan, dan juga planets atau bumi. Misi korporasi pada saat para manajer melayani seluruh pemangku kepentingan, yaitu konsumen, karyawan, supplier atau penyuplai dan sebagainya, maka mereka tetap perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada pemegang saham. Artinya, para manajer selain dia harus fokus pada operasionalisasi perusahaan, mereka juga harus memberikan perhatian secara khusus atas kepentingan-kepentingan dari pemegang saham. Jika para manajer gagal untuk memenuhi kesejahteraan maksimum atau maksimal dari para pemegang saham, maka mereka akan kehilangan dukungan dari para investor dan pemberi pinjaman. Dengan kata lain, mereka bisa saja dipecat. Bisnis tersebut bisa saja ditutup dan para manajer akan kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, di dalam chapter ini juga perlu diingatkan kepada Anda bahwa ada etika di dalam finance atau manajemen keuangan. Jadi etika ini memang ada di semua disiplin ilmu. Apa yang maksud dengan etika? Silakan Anda cari referensi mengenai hal ini dan silakan Anda diskusikan pula tentang contoh-contoh skandal keuangan terkini apabila memungkinkan atau skandal keuangan 5 tahun terakhir, dan silakan Anda telaah dari sisi etika apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dan ini menjadi tugas pertama dari Anda untuk menyelesaikan atau membahas tentang etika dikaitkan dengan finance, dan silakan Anda tuangkan dalam sebuah tulisan menurut perspektif Anda saja. Ada satu kasus yang sangat terkenal di tahun 2002 yang lalu di Amerika yang kemudian memunculkan sebuah undang-undang yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act atau biasa disingkat dengan SOA atau SOX. SOX Act dikeluarkan pada tahun 2002 untuk melindungi kepentingan para investor dengan cara memperbaiki pengungkapan informasi korporasi secara akurat dan andal yang sesuai dengan aturan Badan Pengelola Sekuritas dan untuk tujuan lainnya. SOX atau SOX Act memberikan mandat kepada para eksekutif senior untuk bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan pelaporan keuangan. Anda bisa mencari informasi mengenai Sarbanes-Oxley Act ini dari internet. Apabila Anda baca di sana, Anda akan dikaitkan dengan satu kasus yang melibatkan perusahaan besar di Amerika pada eranya, yaitu Enron. Silakan Anda cek juga mengenai hubungan antara kasus Enron dengan munculnya Sarbanes-Oxley Act. Dan materi yang terakhir adalah 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan sesuai dengan yang ada di buku Titman dan Young. Prinsip pertama adalah money has a time value. Uang memiliki nilai waktu. 1 rupiah yang kita terima hari ini lebih berharga dibandingkan dengan 1 rupiah yang akan diterima di masa yang akan datang. Tentu saja logika ini sangat sederhana. Kalau Anda saya berikan penawaran untuk menerima uang 1 juta rupiah hari ini atau 1 juta rupiah katakanlah 10 tahun yang akan datang, kira-kira mana tawaran yang akan Anda terima? Apakah 1 juta rupiah hari ini ataukah 1 juta rupiah 5 tahun yang akan datang? Kita dapat menginvestasikan 1 rupiah yang kita terima saat ini untuk mendapatkan imbalan bunga atau return, sehingga di masa yang akan datang kita akan memiliki uang lebih besar dari 1 rupiah. Prinsip yang kedua adalah there is a risk-return trade-off. Ada trade-off, pertukaran antara risk dan return. Mengenai materi tentang risk dan return ini akan dibahas dalam 2 chapter di chapter yang akan datang, karena memang manajemen keuangan lebih banyak berbicara tentang risk and return.
Kita tidak akan mengambil tambahan risiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal hasil atau returns. Artinya setiap orang, termasuk manajer keuangan, tidak akan berani untuk mengambil satu risiko atau tambahan risiko kalau memang atas apa yang dia ambil tadi tidak akan mendapatkan atau tidak mendatangkan sebuah tambahan imbal hasil atau returns. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula imbal hasil yang diharapkan. Perhatikan bahwa imbal hasil yang diharapkan atau biasa disebut dengan expected return bisa saja tidak sama dengan tingkat imbal hasil yang terrealisasikan atau realized rate of returns. Apa itu expected return dan apa itu realized rate of returns akan dibahas pada chapter berikutnya. Prinsip yang ketiga adalah cash flows are the source of value. Arus kas merupakan sumber nilai. Profit adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja suatu bisnis. Sedangkan arus kas adalah jumlah kas yang secara aktual terjadi di dalam bisnis. Konsep ini ingin memberikan gambaran bahwa ada satu perbedaan cara pandang antara akuntan yang menggeluti bidang akuntansi dengan manajer keuangan yang menggeluti manajemen keuangan. Akuntan lebih cenderung akan melihat profit menggunakan accrual basis. Artinya profit bagi para akuntan itu tidak identik dengan arus kas. Berbeda halnya dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan lebih fokus kepada arus kas dibandingkan dengan profit, di mana profit yang terdalam keuangan kita tahu tidak relevan atau tidak terkait dengan jumlah uang yang ada. Sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk melaporkan profit namun tidak memiliki kas. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa antara profit yang tersaji dalam laporan keuangan atau laba atau net income tidak relevan atau tidak berkaitan berhubungan langsung dengan kas. Jumlah profit yang tertera di laporan keuangan bisa saja tidak sama dengan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan karena memang akuntansi menggunakan sistem accrual basis. Ada istilah incremental arus kas dan ini juga akan dibahas di chapter berikutnya. Keputusan keuangan pada suatu perusahaan harus mempertimbangkan incremental cash flow, yaitu perbedaan arus kas perusahaan yang akan dihasilkan dari potensi investasi baru dengan arus kas yang didapat dihasilkan bila tidak melakukan investasi tersebut. Prinsip yang keempat adalah market prices reflect informations. Harga pasar merefleksikan, menggambarkan sebuah informasi. Para investor bereaksi sangat cepat terhadap berita atau informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh para manajer. Good news menandakan higher stock prices, bahwa harga pasar saham itu akan cenderung meningkat, sedangkan bad news akan menandakan lower stock price, bahwa harga pasar saham dia akan turun. Ini juga akan kita bahas di materi kita yang akan datang. Dan yang terakhir, prinsip yang kelima adalah individuals respond to incentives. Para manajer sebagai agen merespon insentif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Jika insentif tersebut tidak layak dengan yang diterima oleh para pemegang saham, artinya manajer akan membandingkan dengan apa yang diterima oleh para pemegang saham selaku prinsipal, maka para manajer tidak akan mengambil keputusan yang secara konsisten akan meningkatkan nilai pemegang saham. Kondisi inilah yang biasanya akan memunculkan istilah yang disebut dengan biaya keagenan atau agency cost. Masalah keagenan atau biaya ini dapat dimitigasi melalui beberapa cara. Yang pertama, perencanaan kompensasi yang memberikan penghargaan kepada para manajer bila mereka dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan atau monitoring oleh dewan direksi. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan oleh pasar keuangan seperti auditor, bankir, analis efek, agen pemberi kredit, dan lainnya. Dan kemudian yang keempat, penekanan kesepakatan apabila kinerja perusahaan menurun yang terindikasi dari turunnya harga saham. Maka para manajer dihadapkan pada penggantian personil. Artinya kalau memang manajer tidak berhasil
mencapai target-target yang ditetapkan oleh para pemegang saham, maka mereka siap untuk digantikan oleh para manajer yang lain. Demikian pembahasan materi pertama kita, dan sampai ketemu di materi yang kedua, karena ini Kita lanjutkan video berikut. Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang kembali di video pembelajaran untuk seri mata kuliah Manajemen Keuangan. Dan kita akan membahas kali ini bab 2, Perusahaan dan Pasar Keuangan. Dan referensi yang kita pakai untuk pembahasan ini adalah Financial Management Principles and Application, karangan Sheridan Titman, Arthur G. Keown, dan John D. Martin. Dan edisi yang dipakai adalah edisi 12. Pada bab ini ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah struktur dasar pasar keuangan, yang kedua lembaga keuangan, yang ketiga pasar sekuritas atau bursa, dan yang keempat adalah sekilas perkembangan pasar modal di Indonesia. Dan materi ini adalah materi suplemen atau tambahan yang tidak ada di buku Titman, namun saya berikan dari berbagai sumber. Adapun tujuan pembelajaran setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan struktur dan fungsi pasar keuangan, menjelaskan perbedaan antara bank komersial dan lembaga keuangan lainnya di dalam pasar keuangan, menjelaskan perbedaan pasar sekuritas untuk obligasi dan saham, dan yang terakhir memberikan gambaran sekilas mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur dasar pasar keuangan. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa saja pemain yang ada di pasar keuangan? Nah, untuk Anda ketahui bahwa di dalam pasar keuangan ada 3 kelompok pemain utama yang melakukan interaksi perdagangan di sana. Yang pertama adalah borrowers atau peminjam, biasanya berupa individu atau para pengusaha bisnis. Kemudian yang kedua adalah savers, kita sebut sebagai savers atau orang yang menanamkan uang atau penabung. Mostly individuals, artinya sebagian besar adalah individuals. Dan yang ketiga adalah financial institution atau biasa disebut juga dengan financial intermediaries, perantara keuangan. Contohnya adalah bank komersial. Apabila divisualisasikan di antara 3 pihak tersebut, maka kurang lebih gambarannya seperti ini. Asumsikan yang di tengah ini adalah financial market atau financial institution, pasar keuangan atau institusi keuangan. Maka borrowers, ketika dia membutuhkan dana, dia akan mendapatkan dana dari financial market. Namun sebagai konsekuensinya dia harus membayar sejumlah uang, financing rebate, jadi sejumlah uang sebagai bentuk dari pembayaran pendanaan. Bentuknya biasanya berupa bunga atau bagi hasil. Sedangkan savers, ketika dia menanamkan uangnya di pasar modal, maka dia akan mendapatkan pengembalian dalam bentuk financing of change. Artinya savers akan mendapatkan bunga ataupun bagi hasil dari financial market. Nah, di dalam financial market ini ada financial intermediaries. Jadi pihak ketiga, yaitu perantara keuangan, dia berada di dalam atau menjadi bagian dari financial market atau financial institutions. Dan di dalam pasar keuangan ini pun ada 2 jenis pasar, yaitu debt market dan stock market. Mari kita bahas apakah atau siapakah financial intermediaries ini. Ada paling tidak ada 5 bentuk lembaga keuangan selaku perantara keuangan atau financial intermediaries. Yang pertama adalah commercial bank atau bank komersial. Yang kedua adalah perusahaan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan asuransi. Yang keempat adalah bank investasi. Dan yang kelima adalah perusahaan investasi.
Anda bisa perhatikan ada bank investasi atau investment bank, dan di sini adalah ada perusahaan investasi atau investment firms. Apa bedanya nanti kita lihat di belakang. Perantara keuangan disebut sebagai perantara keuangan financial intermediaries karena mereka melakukan tugas untuk membantu mempertemukan antara pemilik uang, savers yang menanamkan uangnya di pasar keuangan, dengan pihak yang membutuhkan uang atau borrowers. Karena pada hakikatnya antara savers dan borrowers kadang tidak bisa mempertemukan dirinya sendiri di antara kedua pihak tersebut. Mereka kadang membutuhkan bantuan dari perantara keuangan. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi dua klasifikasi besar. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank atau kita biasa sebut dengan perbankan, dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank atau LKNB disingkatnya seperti itu. Untuk lembaga keuangan bank ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat atau BPR, dan bank syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank ada perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan jasa khusus, diantaranya adalah Pegadaian atau disebutnya sini Pergadaian, perusahaannya adalah Pegadaian. Kemudian lembaga keuangan mikro LKM dan industri keuangan syariah. Apa perbedaan antara pasar keuangan dan pasar modal? Pasar uang adalah pasar yang menyediakan instrumen utang jangka pendek. Nah, Anda ingat baik-baik gitu lah, bahwa pasar uang menyediakan instrumennya jangka pendek. Contohnya adalah T-bills dan commercial papers di Indonesia biasa disebut dengan surat perbendaharaan. Sedangkan pasar modal adalah pasar yang menyediakan instrumen utang dan ekuitas jangka panjang. Contohnya saham biasa, saham preference, kemudian obligasi perusahaan, dan juga obligasi pemerintah. Anda perhatikan perbedaannya baik-baik. Kalau pasar uang adalah hutang jangka pendek, sedangkan pasar modal adalah hutang dan ekuitas jangka panjang. Mengapa di sini tidak ada ekuitas jangka pendek? Karena memang pada hakikatnya tidak ada ekuitas yang berjangka pendek. Mari kita masuk ke bank komersial, biasa disebut juga sebagai pasar keuangan semua orang. Bank komersial memiliki tugas menghimpun dana tabungan dari para individu dan dunia usaha. Yang selanjutnya, ya mereka akan meminjamkan uang tersebut kepada pihak lain. Pihak lain ini bisa individu maupun dunia usaha. Institusi ini memperoleh penghasilan dari selisih lebih antara tingkat bunga yang diberikan atau dikenakan kepada para peminjam, yang nilainya biasanya lebih besar, dengan tingkat bunga yang diberikan kepada penabung. Anda bisa bandingkan kalau Anda menabung berapa jumlah bunga yang Anda dapatkan, dan Anda bisa bedakan dengan kalau Anda selaku peminjam ke bank, maka bunga yang Anda bayarkan biasanya akan lebih besar daripada bunga yang Anda dapatkan ketika Anda menabung uang. Berikutnya adalah perantara keuangan non-bank. Ya, jenis contohnya kalau di luar ini di Amerika, perusahaan jasa keuangan contohnya adalah GE, General Electric Capital Divisions. Kemudian ada perusahaan asuransi, contohnya adalah Prudential, bank investasi Goldman Sachs. Kemudian perusahaan investasi meliputi mutual funds, hedge funds, dan private equity firms. Nanti ini kita akan bahas di slide berikutnya. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha peminjaman atau pendanaan, namun mereka bukanlah bank komersial, disebut dengan perusahaan jasa keuangan. Contohnya tadi adalah GE, General Electric Capitals, yang menyediakan pinjaman komersial, program keuangan, asuransi keuangan, sewa guna usaha, aset tetap, dan jasa lain di lebih dari 35 negara. Perusahaan ini juga menyediakan jasa kredit kepada lebih dari 130 juta pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menjual polis asuransi kepada individu dan dunia usaha untuk melindungi investasi mereka. Perusahaan ini menghimpun premi dan menahan premi tersebut dalam satu cadangan atau reserve sehingga terjadinya kerugian yang dipertanggungkan, dan mereka akan membayar klaim kepada pemegang kontrak asuransi. Cadangan ini diolah ke dalam berbagai jenis investasi, termasuk pinjaman kepada individu dan dunia usaha.
Bank investasi adalah perantara keuangan khusus yang membantu perusahaan dan pemerintah dalam memperoleh dana atau uang dan menyediakan jasa pemberian nasihat kepada perusahaan klien saat mereka memasuki transaksi besar. Contohnya adalah pada saat mereka melakukan penggabungan usaha dalam bentuk merger. Bank investasi ada beberapa wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat atau investor yang biasa dilakukan para pelaku keuangan. Bentuknya adalah mutual funds atau di Indonesia disebut dengan reksadana, ada exchange trade funds, ETF, dan hedge funds. Ini adalah transaksi derivatif. Apa yang maksud dengan mutual fund? Mutual fund atau di Indonesia dikenal dengan istilah reksadana dikelola secara profesional sesuai dengan tujuan investasinya. Individu dapat berinvestasi ke dalam mutual fund dengan cara membeli lembaran mutual fund sebesar nilai NAV atau Net Asset Value. Mutual fund bisa berupa load or no load funds. Dana load mengacu pada komisi penjualan. Di Indonesia, mutual fund atau reksadana ini terdiri dari reksadana pasar uang atau money market funds, ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, ada reksadana saham, equity fund, reksadana campuran, discretionary funds. Kalau Anda bertanya di mana saya bisa membeli ini, Anda bisa datang ke bank-bank yang ditunjuk oleh pasar modal dalam perjualbelikan. Yang kedua adalah exchange trade fund atau ETF. ETF adalah mirip dengan mutual fund, namun kepemilikan lembar ETF hanya dapat dibeli dan dijual di pasar modal saja. Dan Anda tidak bisa membelinya di bank sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Sebagian besar ETF membentuk suatu indeks harga di Amerika, contohnya adalah SP, Standard & Poor's 500. Mutual fund dan ETF menyediakan cara yang efektif bagi biaya atau biasanya dapat mengefektifkan biaya atau cost effective way melalui diversifikasi dan pengurangan risiko. Contohnya dengan membeli suatu mutual fund atau ETF yang diinvestasikan ke dalam SP 500, maka berarti Anda dapat membeli portofolio secara tidak langsung yang berada di dalam saham 500 hanya dengan satu transaksi saja. Bagaimana dengan di Indonesia? ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau biasa dikenal dengan istilah KIK, yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, namun produk ini diperdagangkan seperti halnya saham yang ada di bursa efek. Keunggulan investasi pada ETF dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya adalah mudah dan fleksibel, rendah biaya dan risiko, cakupannya luas dan transparan. Yang ketiga adalah hedge fund atau derivatif. Hedge funds mirip dengan mutual fund namun minim dengan regulasi. Lebih berisiko dan umumnya terbuka hanya bagi investor besar, high net worth investors, yaitu investor yang memiliki dana lebih dari 1 juta US dollar. Selain manajemen fee sekitar 2%, sebagian besar dana meliputi incentive fee, umumnya sebesar 20% dari profit berbasis pada kinerja dana secara keseluruhan. Bagaimana hedge funds di Indonesia? Hedge funds merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan modal maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Hedge funds di Indonesia dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua pihak atau lebih guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual assets atau komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan dengan harga kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di pasar spot atau spot market. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivative.
Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau currency, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar atau pemodal dan perusahaan efek sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau hedging atas portofolio yang mereka miliki. Dan jenis produk turunan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ada dua, yaitu IDX LQ45 Futures. LQ ini liquid, ya. Kemudian Indonesia Government Bonds Futures atau disebut dengan IGBF atau IGBF. Ada perantara keuangan lainnya, yaitu private equity firms atau biasa disebut dengan perusahaan P. Disebutnya seperti itu, perusahaan P atau private equity firms, yaitu suatu perantara keuangan yang berinvestasi pada ekuitas yang tidak diperdagangkan di pasar modal. Ada dua jenis private equity firms yang mendominasi kelompok ini, yaitu perusahaan model Ventura atau disebut dengan venture capitals, dan perusahaan leverage buyouts atau LBO. Apa itu perusahaan perusahaan modal Ventura? Perusahaan modal Ventura menyediakan pendanaan untuk perusahaan privat baru atau biasa disebut dengan private startup companies, dan mungkin Anda sering dengar istilah startup ketika pertama kali dibentuk. Contohnya pendanaan pertama kali perusahaan raksasa Google yang sekarang sangat besar, untuk Anda ketahui, dilakukan oleh perusahaan modal Ventura di Amerika. Dan kemudian apa itu levered buyout firms, perusahaan levered buyout atau LBO? LBO adalah perusahaan yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang umumnya sudah tidak berkinerja bagus dengan tujuan agar perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba kembali. Selanjutnya, perusahaan tadi akan dijual kembali oleh mereka ke pihak lain. Perusahaan LBO biasanya menggunakan utang untuk mendanai pembelian suatu perusahaan. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pasar sekuritas. Sekuritas adalah suatu instrumen yang dapat dinegosiasikan dan mewakili suatu klaim keuangan. Bentuknya bisa berupa saham dan juga instrumen utang. Saham biasa disebut dengan equity securities, sedangkan utang adalah debt securities. Pasar sekuritas menjadikan pasar investor atau dalam hal ini adalah individu maupun dunia usaha ikut dalam kegiatan perdagangan sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Apa bedanya pasar perdana dengan pasar sekunder? Pasar perdana adalah suatu pasar di mana sekuritas diperjualbelikan untuk pertama kalinya. Perusahaan yang menjual sekuritas akan mendapatkan sejumlah uang. Sedangkan pasar sekunder adalah suatu pasar untuk perdagangan lanjutan atau biasa disebut dengan subsequent trading dari sekuritas yang telah diterbitkan sebelumnya, dalam artian di pasar modal. Pasar sekunder juga adalah perusahaan yang perusahaan di dalam pasar sekunder, perusahaan yang menerbitkan saham tidak menerima uang sama sekali karena saham tadi diperjualbelikan atau sekuritas tadi diperjualkan di pasar modal. Ada beberapa jenis sekuritas, yaitu sekuritas utang. Perusahaan meminjam uang dengan cara menjual sekuritas utang di pasar utang, debt market. Utang diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya, yaitu kurang dari 1 tahun, biasa diterbitkan di pasar uang. Ingat, pasar uang adalah pasar yang menjual sekuritas yang umurnya di bawah 1 tahun atau jangka pendek. Kemudian 1 hingga 10 tahun biasa disebut dengan notes, diterbitkan di pasar modal, dan lebih dari 10 tahun disebut bonds atau obligasi, diterbitkan di pasar modal. Meskipun kini bond tidak harus lebih dari 10 tahun, ada beberapa bonds yang jatuh temponya kurang dari 10 tahun. Yang kedua adalah sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ada 2 tipe utama dari sekuritas ekuitas, yaitu saham biasa dan saham preference. Saham biasa merepresentasikan kepemilikan ekuitas di dalam suatu perusahaan.
memiliki hak suara dan memberikan hak mendapatkan profit berupa dividen kepada pemegangnya. Sedangkan saham preferen adalah suatu sekuritas ekuitas di mana saham ini memberikan keistimewaan secara relatif dibandingkan dengan pemegang saham biasa, yakni dalam pembayaran dividen dan klaim atas aset. Pasar saham adalah pasar publik di mana saham dari berbagai perusahaan diperdagangkan. Pasar saham diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu bursa yang terorganisasi, dan yang kedua adalah over the counter markets atau OTC market. Bursa yang terorganisasi atau organized security exchange secara fisik memiliki ruangan dan instrumen keuangan yang diperdagangkan di tempat-tempat mereka. Contohnya New York Stock Exchange yang berlokasi di New York, atau di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia, itu disebut dengan Bursa Efek Jakarta. Saat ini New York Stock Exchange merupakan hybrid market yang menyediakan perdagangan tatap muka atau face-to-face trading on the floor of the stock exchange. Selain juga melakukan perdagangan secara elektronik atau automated electronic trading. Nasdaq atau National Association of Securities Dealers Automation Quotients merupakan suatu over-the-counter market dan menyebut dirinya sebagai screen-based floorless market. Nasdaq ada di Amerika. Pada tahun 2013, hampir 3.200 perusahaan telah terdaftar di Nasdaq, termasuk Starbucks, Google, Intel, dan Whole Foods. Di tabel 2.2 menyajikan perbedaan instrumen keuangan dimulai dari instrumen berjatuh tempo terpendek atau US Treasury Bills yang diperdagangkan di pasar uang ke instrumen berjatuh tempo terlama dalam bentuk common stock yang diperdagangkan di pasar modal. Ini adalah money market debt atau hutang pada pasar uang, instrumen hutang pada pasar uang. Bagaimana karakteristik perbedaannya? Bagi peminjam, instrumen uang pada pasar uang hal yang bagus untuk mendapatkan dana yang tidak mahal dalam waktu yang singkat. Tingkat suku bunganya lebih rendah daripada pinjaman jangka panjang. Dapat meminjam uang yang disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek. Jika suku bunga meningkat, maka nilai peminjaman atau cost borrowing akan serta-merta ikut meningkat. Bagi investor, instrumen utang pada pasar uang sangat liquid, aman, dan memiliki imbalan yang rendah. Sedangkan long-term debt dan fixed income securities market, bagi peminjam, tingkat suku bunga telah dikunci selama umur atau masa jatuh tempo utang. Memiliki keuntungan pajak atau tax advantage dibandingkan dengan saham karena bunga yang dibayarkan dapat dikreditkan atau tax deductible, sedangkan pembayaran dividen tidak dapat dikreditkan. Bagi investor, dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan jangka pendek yang dapat diandalkan. Beberapa jenis obligasi menghasilkan pendapatan bebas pajak. Utang jangka panjang cenderung menghasilkan imbalan lebih besar dibandingkan utang jangka pendek. Risiko lebih rendah dibandingkan saham biasa, dan investor dapat mengunci pendapatan dari bunga dan telah dapat mengetahui imbalan yang akan diterima di masa datang dengan asumsi penerbit utang tidak gagal bayar. Saham preferen bagi penerbit, dividen dapat dihilangkan tanpa disebabkan oleh risiko bangkrutan. Memiliki kelemahan yaitu dividen tidak dapat dikreditkan, not tax deductible oleh penerbit. Di sisi lain, pembayaran bunga atas utang dapat dikreditkan. Bagi investor, saham preferen, khususnya investor korporasi, terdapat keuntungan pajak karena minimum 70% dividen yang diterima termasuk bebas pajak. Ini mungkin di Amerika. Saham biasa bagi penerbit, perusahaan penerbit secara legal tidak berkewajiban melakukan pembayaran dividen. Tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Penerbitan saham biasa meningkatkan kelayakan kredit karena perusahaan memiliki lebih banyak uang investor untuk melindungi apabila terjadi kerugian. Tidak memiliki keuntungan banyak dibandingkan dengan utang, di mana pembayaran bunga bisa dikreditkan, sedangkan dividen tidak dapat dikreditkan. Dan bagi investor, saham biasa dalam jangka panjang, saham biasa ini memiliki aset finansial berbasis utang yang lebih baik. Seiring dengan peningkatan pendapatan, mengakibatkan pula risiko. Adanya peningkatan risiko bagi investor.
Informasi tambahan buat Anda tentang pasar keuangan dan krisis keuangan yang terjadi di Amerika. Pada tahun 2007 terjadi krisis keuangan di Amerika yang mengarah ke resesi dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Penyebab utamanya adalah kegagalan dalam bisnis real estate dan mortgage backed securities. Dampaknya, pemerintah memberikan dana talangan atau bailout kepada institusi. Pengangguran meningkat tajam, pasar saham tersendat, dan tidak ada lagi bank investasi yang stand-alone besar yang masih tersisa. Pemerintah melakukan proses sekuritasi, ini salah ini ya, maaf, sekuritasisasi, ya. Yaitu pembelian home buyers memiliki uang dengan mengambil pinjaman hipotek. Pemberi pinjaman menjual hipotek ke perusahaan lain atau ke institusi keuangan. Institusi keuangan mengumpulkan seluruh portofolio hipotek bersama-sama dan pembelian portofolio tersebut didanai melalui penjualan MBS. MBS menjual kepada para investor yang mampu menyimpannya sebagai investasi atau menjual kembali ke pihak lain. Karena memberi pinjaman awal dapatkan kembali uangnya dengan cepat dan tidak mengkhawatirkan tentang pembayaran kembali, maka hal ini tidak tepat untuk menyaring para pemohon pinjaman. Krisis keuangan dimulai dari penyaringan yang lemah dan kemudian meluas ke seluruh dunia melalui penjualan MBS. Di tahun 2010, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act disetujui. Dengan subjek adalah bank dan institusi keuangan non-bank, di mana untuk lebih ketat dalam kegiatan mengawasi nasabah dan melakukan transformasi yang lebih besar. Salah satu aturan dikenal adalah Volcker Rules yang melarang bank melakukan proprietary trading atau transaksi internal. Dan materi terakhir adalah perkembangan pasar modal di Indonesia.